Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kaum muslimin jamaah asar rahimakumullah. Pada ayat ini disebutkan fungsi akal di dalam kehidupan. Akal itu alat berpikir bagi manusia. Sehingga kalau orang tindakannya itu menurut akal tidak bagus, maka disebut orang tidak berakal. Sekaligus akal itu merupakan alat untuk menilai baik buruk sesuatu pekerjaan, perbuatan manusia. Nah, tetapi di dalam beragama Islam, akal menjadi standar. Seseorang itu diberikan beban agama atau tidak. Sehingga disebut kita dalam fikih, siapa yang memikul beban agama itu orang yang sudah balik berakal. Kalau tidak balik berakal, itu beban agama bagi dia tidak ada. Mumayyiz belum ada beban agama bagi dia. Anak-anak yang masih di bawah umur belum ada beban agama bagi dia. Selanjutnya orang sudah pikun, akal tidak berfungsi lagi, dia bebas dari tuntutan hukum agama. Kayak orang yang sudah pikun itu nggak ada tuntutan agama begini. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, akal itu akan menentukan pilihan manusia dalam hidupnya. Dia memilih hukum untuk dia terapkan itu hukum Al-Quran, hukum Allah, bukan hukum Allah. Itu tergantung kepada kekuatan akalnya. Jadi artinya akal itu pintu bagi seseorang untuk menentukan pilihan di dalam hidup. Pilihan orang mengikuti Islam atau tidak mengikuti Islam, dia taat beribadah atau tidak taat, dia sholat atau tidak sholat, itu bermula daripada akal. Karena akal itulah yang menerima beban agama di dalam kehidupan manusia. Jadi
dari sini ada dua fungsi akal dalam kehidupan. Pertama, dia merupakan nalar pertama yang menentukan pilihan hidup manusia. Yang kedua, akal itu merupakan syarat dalam pandangan agama untuk seseorang itu diberikan beban agama atau tidak diberikan beban agama. Nah, dari sini kaum muslimin jamaah asar rahimahullah, dapatlah kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa ada 4 komponen yang mengiringi akal itu. Satu disebut dengan sami', pendengaran. Telinga mendengar sesuatu suara, dibawa informasi itu kepada otak. Otak itu merupakan fisik daripada salah satu bentuk akal. Kemudian otak menganalisa suara apa ini. Maka ketika telinga seorang mendengar suara azan, lalu dia menyahuti untuk pergi menyahuti suara azan itu, berarti akalnya sudah mencerna, memilih kalau dia harus memenuhi panggilan azan. Maka kata Imam Malik, kalau ada orang mendengar suara azan tapi dia tidak menyahuti suara azan itu, kata Imam Malik, semuanya tidak berakal. Di ukuran berakal tidaknya seseorang itu dalam Islam, ketika suara azan berkumandang terdengar oleh telinganya, dia sahuti suara azan itu, dia laksanakan sholat, maka dalam konteks Islam orang itu masuk kategori berakal. Tapi kalau tidak bersamanya orang tak berakal. Kedua, piranti akal itu adalah penglihatan al-basar. Fisiknya adalah mata. Dilihatnya, dibaca sesuatu tulisan, dilihat suatu gambar, apa saja yang dilihat, nanti otak akan menerjemahkan. Setelah itu akan datang kesimpulan oleh akal itu sendiri. Ini baik atau tidak baik. Nah, dari akal, dari saraf otak itu akan turun kepada hati, hati memahami. Nah, kan hati itu memahami, namanya fuad. Al-fuad itu adalah hati. Sehingga ketika dicerna oleh otak dari pendengaran, dari penglihatan, lalu hati memahami. Pemahaman hati itu tidak selalu sama dengan akal. Sehingga datang di orang Minang, harimau na dalam parui, kambiang dia keluar. Itu pemahaman hati. Kalau di rana dia telingo tak lama doh pak, menangan kecil tu. Ditanyakan ke akal, kecil itu memang indah elok. Transfer le telingo ke otak, dah elok kecil tu doh. Tapi kalau nama ngecek tu orang gilo, oleh orang yang berfikir, yang punya akal, punya hati, ini orangnya orang gila. Lalu dipahami, itu enggak dia biasi ke betul. Saya mau sebut pasal hari pacaruan orang gilo ngomong itu. Bagi orang berakal, hatinya memahami, ini enggak bisa jadi standar. Kenapa? Karena orang itu tidak memiliki akal. Sebaliknya begitu. Kalau yang berkata kotor itu adalah seorang tokoh cendekia umpamanya, orang terhormat, lalu dia berkata kotor, pasti orang menyimpulkan sama orang gilo. Jadi hati itu memahami, bisa sama pemahaman hati keluarnya dengan akal, bisa tidak. Padahal kalau orang mencari itu kan menurut akal itu buruak. Tapi kan nanya mencari itu orang tak berakal, lalu hati memahami, ya sudahlah, dia tidak berakal. Apa kesimpulan kita tentang ini? Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa pendengaran, penglihatan, dan akal itu merupakan instrumen bagi hati seseorang untuk menyimpulkan sesuatu. Maka sebenarnya ketika seorang peneliti memutuskan untuk masuk Islam, seorang gulam namanya orang Yunani memilih dia akhirnya masuk Islam, yang sebelumnya dia beragama ateis, itu kan ada proses
proses melihat, proses mendengar, proses membaca, berpikir, meneliti, kemudian menyimpulkan dia masuk Islam. Kenapa? Apa yang dia teliti, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Al-Quran, tidak pernah ia temukan dalam referensi lain terkait dengan umpamanya masa iddah seseorang. Perempuan itu dicerai oleh suaminya, itu harus menunggu 3 bulan lamanya baru boleh menikah. Para sahabat tafsir mengatakan, kenapa harus menunggu untuk menentukan perempuan itu berisi rahimnya atau tidak? Tapi sekarang teknologi menyatakan untuk menentukan rahim berisi atau tidak, cukup dengan alat yang sebentar kecil di rumah sakit ataupun klinik dapat ditentukan seseorang itu hamil atau tidak hamil. Tapi Al-Quran mengatakan salah satu purwa dipahami dari akal dan hati, ternyata ada rahasia lain yang dimaksud dari penelitian untuk menentukan bukan hanya sekedar hamil tidak hamil, tapi berkaitan dengan maksud yang lebih dalam, memastikan karena apa yang dalam rahim itu ada diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah gugur salah satu purwa 3 kali suci atau 3 kali haid. Masa menunggu seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, baru dia boleh menikah kembali. Dengan hasil penelitian itu, seorang gulam yang mulanya beragama ateis, kemudian dia masuk Islam, memutuskan karena matanya sudah membaca, telinganya sudah mendengar, akalnya sudah berpikir, datang hidayah dari Allah, hatinya kemudian menyatakan, menyimpulkan untuk masuk Islam. Jadi orang taat tidak taat tentang sesuatu harus berproses antara pendengaran, penglihatan, dan akal pikirannya. Sehingga kemudian apa yang dia buat, apa yang dia nyatakan, itu tergantung persimpulan hatinya. Sejauh mana dia akal itu, hati, penglihatan dan pendengaran berinteraksi dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila mata, telinga, akal dan hati semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, akan semakin baik kesimpulan dia dalam kehidupan sehari-hari. Semakin jauh orang dari Al-Quran, pendengaran, penglihatan, akal dan pikirannya serta hatinya semakin jauh dari kesimpulan yang baik dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita senantiasa instrumen yang 4 ini hendaknya kita dekatkan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.